dalam hidupku ini, selain ku menyembahmu saat lemah tak berdaya. Kau sumber kekuatanku, nyata dan terbuka di dalam kuasa firman pengajaran pembelah. Tiada yang lebih berarti, tiada yang lebih berharga di dalam hidupku ini, selain ku menyembahmu saat lemah tak berdaya. Kau sumber kekuatanku, nyata dan terbuka di dalam kuasa firman pengajaran pembelah. Puji selalu namamu, puji selalu firman-Mu. Engkau berhati-hatiku, Yesus mempelai setiaku. Indah dalam hadirat-Mu, tertaklukku menyembahmu. Dalam kuasa-Mu mengalir dalamku saat ku berserah padamu. Puji selalu namamu, puji selalu firman-Mu. Engkau pernah hatiku, Yesus mempelai setiaku. Indah dalam hadirat-Mu, tertaklukku menyembahmu. Jemaat kuasa-Mu mengalir dalamku saat ku berserah padamu. Puji selalu namamu, puji selalu firman-Mu. Engkau pernah hatiku, Yesus mempelai setiaku.
limpahan kuasa-Mu. Jangan kuasa-Mu melalui dalamku, tanganku berserah padamu. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mulialah Tuhan. Kami sembah. Haleluya, berada di hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Sebab di hadirat-Mu ada ketenangan, ketenteraman bagi kami. Di hadirat-Mu senantiasa kami nikmati kasih sayang-Mu yang besar, kasih setia-Mu yang abadi. Itu sebabnya Tuhan malam hari ini kami datang merendahkan diri masuk hadirat-Mu yang kudus untuk memuji menyembah Engkau Tuhan kami, untuk menikmati kasih-Mu yang besar yang tiada terukur. Mari Tuhan layakkan kami pribadi lepas pribadi yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Berkala Engkau di tengah-tengah akan menolong kami Tuhan, agar semua kehadiran kami berkenan kepadamu. Tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Urapi kami semuanya untuk meninggikan Tuhan pada malam hari ini lewat ibadah kami ini. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Tiada kami berdaya tanpa Tuhan mengurapi kami, memimpin kami. Mari Kau pakai setiap pribadi, layakkan Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, Engkau rapi kami. Dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Limpahkan firman-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh melawat kami semuanya. Biar seorang pun Kau lewatkan, supaya Kau mengasihi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Amin. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Kau juga menolong mereka dalam segala kesusahan dan pergumulan mereka. Juga lingkungan kami ini Kau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, dan kami yang hadir di tempat ini, Kau berikan kami yang terbaik. Engkaulah Tuhan kami, dan kami tinggikan, dan kami puji, kami agungkan. Dan jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, terjadi usaha setan
yang mau menerus mengganggu kami saat beribadah. Bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Dalam nama Yesus, keluar. Cara Yesus. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan dulu. Haleluya, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang ditunjukkannya bagi kita pada malam hari ini. Kalau kita boleh datang di hadiratnya untuk beribadah kepadanya, sungguh-sungguh hanya karena pertolongan Tuhan, karena tangan kuatnya menolong kita, menyertai kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya, kita angkat pujian kita, penyerahan hidup.
Haleluya. Biar kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab kita percaya kepada Tuhan, Dia yang bertindak dalam segala hal apapun yang kita hadapi. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita dengan bersukacita. Anggur baru. Saya dan kita semua bagi berdiri dengan bersukacita. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar kita senantiasa nikmati kuasa dari Tuhan menyertai kita, memberi kekuatan, memberikan pertolongan dan kemenangan. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita kepada Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak. Haleluya. Yeah.
saja kasih setia Tuhan senantiasa ditunjukkannya setiap hari dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Kita boleh melihat, kita boleh merasakan dan menikmatinya. Dan hari ini kita akan menikmati kasih setia Tuhan lewat firman-Nya yang kita akan dengar pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nama Tuhan, kami silakan kembali. Di
Sudah sungguh bersyukur kehadirat Tuhan karena kita masih diberi kesempatan selalu untuk bersama-sama beribadah. Kita juga bersyukur kehadirat Tuhan karena dalam setiap hidup kita juga merasakan sungguh perhatian Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini sebelum kita datang menaikkan doa penyembahan kita, menaikkan doa permohonan kita, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 1, Mazmur pasal yang ke-101. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 1. Mazmur 1 ini menceritakan bagaimana nasar seorang raja yang kita kenal, Raja Daud. Nasar itu dalam arti yang lebih familiar untuk kita itu berarti janji. Ya, seorang raja kalau sudah berjanji itu artinya dia takkan bisa mengingkari, gitu ya. Karena janji seorang raja tentu pasti ditepati. Dalam hidup Daud kita mengerti dan pernah kita baca, sering sekali sudah kita pelajari bahwa seumur hidup Daud, ya, sejak ia kecil bahkan sampai di hari kematian, Daud itu tak lepas dari banyak permasalahan. Gitu ya. Jadi artinya bahwa siapapun kita, gitu ya, apapun status sosial kita, gitu ya, atau umur, gitu ya, setiap orang tak lepas dari persoalan itu. Ada ujian-ujian yang memang harus kita lewati. Kita sering sekali sudah kita pelajari bahwa ujian itu bukan tujuannya untuk menjatuhkan kita, tetapi semakin membuat kita naik level. Malam hari ini kita belajar tentang janji atau nasar seorang Daud yang membuat Daud, begitu ya, ketika melewati ujian sebesar apapun, ia mampu melewatinya dan berakhir menjadi seorang pemenang. Mari kita baca Mazmur 101 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada aku taruh di depan mataku perkara rusila, perbuatan murtad aku benci, aku takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi melupa temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Ini nasar atau janji Daud kepada Tuhan dalam hidupnya. Ini yang ia pegang janjinya. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebanyak apa pengikutan kita kepada Tuhan, tentu kita punya komitmen. Jadi ya, Daud kita mengenal bahwa sejak dia muda sampai akhir tua begitu banyak persoalan yang ia hadapi. Tetapi ini nasarnya. Apa yang kita pelajari dalam pembacaan kita malam hari ini ada 5 poin. Pertama, apapun yang Daud alami, ya, apapun yang ia alami, ya, terus dalam persoalan hidup, gitu ya, Daud selalu merespon dengan benar. Daud selalu merespon dengan benar. Contohnya, ya, ia katakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Ketika Daud menghadapi masa-masa yang sulit, Daud tetap mengingat kebaikan Tuhan. Dalam hidup kita sering sekali ketika persoalan datang kehidupan kita, respon kita yang membuat perkara semakin besar. Ada permasalahan,
tidak sebenarnya terlalu besar gitu ya. Atau sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan singkat. Tetapi respon kita ketika ada masalah itu yang mengakibatkan perkara kecil itu tadi justru menjadi besar. Daud ada persoalan yang datang kepadanya. Daud itu selalu ingat kebaikan Tuhan. Dia katakan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermasuk bagimu ya Tuhan. Kita ingat juga pelajaran sering sekali sampaikan Bapak Gembala. Gitu ya. Seekor burung Raja Wali gitu ya, mampu hidup sampai umur 70 tahun. Tetapi pada umur yang ke-30 sampai ke-40, seekor Raja Wali itu harus mengalami bahasa biologinya metamorfosis gitu ya, atau perubahan. Bulu-bulunya mulai rontok sendiri otomatis. Tetapi ketika dia tidak bisa bertahan gitu ya, rontok gitu ya, dia harus naik ke puncak tertinggi gitu ya, rontok. Kalau dia tidak bisa satu demi satu dicabut bulunya tadi, dicakar, dipatuk, harus lepas semua, harus melewati masa yang sulit. Pada akhirnya Raja Wali tadi tidak bisa hidup sampai 70 tahun, justru mati. Artinya dalam hidup kita tentu ada persoalan ya, di mana kita hidup selalu ada persoalan, tetapi respon kita gitu ya, ketika kita lihat respon itu apa yang kita lakukan. Daud ketika dia menghadapi Goliat gitu, responnya, kalau respon Raja Saul di masa itu kalau kita ingat, takut. Para pahlawan-pahlawan termasuk abang-abang Raja Daud waktu itu menjadi tentara gitu. Tetapi respon mereka takut. Daud tidak takut. Satu hal yang kita ingat begitu ya, Daud selalu ingat apa yang Tuhan lakukan. Kalau dulu Tuhan lepaskan Daud gitu. Kalau dulu Tuhan lepaskan aku dari beruang dengan singa, tentu hari ini juga Tuhan lepaskan. Nah, kita juga ketika ada masalah dalam hidup kita, respon kita ingat bahwa kalau dulu Tuhan lepaskan, tidak mungkin tidak. Hanya saja selalu kita ingat apa yang Tuhan inginkan dari persoalan yang kita hadapi itu. Yang kedua, tadi respon Raja Daud ketika menghadapi persoalan, dia merespon dengan benar. Kemudian yang kedua, sasaran yang benar. Sasaran yang benar bagi Daud, sasaran hidupnya gitu ya, ingin menetapkan bahwa dia ingin hidup, memperhatikan hidup yang tidak bercela. Kita perhatikan Mazmur 101 tadi, ayat yang kedua, bagian A, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Nah, dalam hidup kita, sasaran hidup kita ini apa? Sasaran dan tujuannya apa? Kalau dalam hidup kita ini hanya tujuan kita untuk hal yang keduniawi gitu ya, keinginan duniawi, begitu ya, tidak salah sebenarnya kalau kita punya keinginan, tetapi sasarannya apa gitu ya. Kalau hanya untuk hal yang duniawi, pengikutan kita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan supaya kita diberkati begitu. Makanya saya sangat menentang teologi kemakmuran gitu ya. Kalau datang pada Tuhan pasti diberkati. Bukan berkat tujuan kita. Berkat itu hanya upah, enggak usah diminta pun pasti dapat gitu ya. Tetapi sasaran hidup kita mau belajar seperti Daud. Ia katakan ia hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, supaya kita sebenarnya dalam pengikutan kita kepada Tuhan, maunya hari demi hari gitu ya, ada perubahan karakter yang kita alami sehingga kita bisa sama seperti Tuhan gitu. Adalah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna. Yang salah, sasaran hidup kita justru berkat-berkat dunia. Sehingga ketika kita memiliki impian atau keinginan yang tidak bisa kita gapai, melahirkan sebuah kekecewaan. Kekecewaan itu salah satu alat iblis yang digunakan untuk menghancurkan iman kita. Jadi, kekecewaan itu salah satu sarana atau alat yang digunakan iblis untuk menghancurkan kita.
malam hari ini ayo kita belajar merubah pola pikir kita. Kalau selama ini sasaran hidup kita datang dalam mengikut Tuhan, hanya supaya kita dilindungi Tuhan, kalau hanya saja kita diberkati Tuhan, tentu kita salah alamat gitu ya, datang ke gereja. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan gitu ya, orang-orang yang agama kemenyan gitu ya, mereka mempersembahkan banyak hal pergi ke sana, tentu lebih kaya atau tentu lebih dilindungi dari kita yang hanya tujuan kita datang untuk beribadah, hanya untuk sasaran dunia. Tetapi kita mau malam hari ini kita belajar dari janji Daud, ya, kita hari demi hari sasaran hidup kita supaya kita bisa diubah menjadi hidup yang tidak bercela. Bagian ketiga, Raja Daud memprioritaskan ketulusan hati. Ketika hati kita sudah tulus, ketika hati kita sudah tulus, tentu persoalan dan tujuan hidup kita pasti sudah benar. Dia katakan bagian yang B, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Jadi dalam hidup kita juga belajar supaya kita bisa menjaga hati. Sumber perkara yang terjadi dalam hidup kita tentu asalnya dari hati. Ketika kita bisa mengontrol hati plus pikiran kita, tentu bisa kita hadapi semua permasalahan apapun itu, permasalahan besar sekalipun. Kalau kita bisa mengontrol hati dan pikiran kita, tentu kita bisa melewatinya. Kita baca bagian ketiga dan sampai ayat kelima, kita ulangi Mazmur 101 tadi. Ayat 3 dan 45, ia menjaga pikiran dan hatinya. 1, 2, 3 ya. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauhkan daripada-Ku, kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi Daud menjaga pikiran dan hatinya. Hatinya tulus, pikirannya juga begitu tulus. Nah, iblis sering sekali memunculkan hal-hal negatif, yang pada akhirnya menjerumuskan pikiran kita menjadi kacau, bahkan kadang sering sekali berujung untuk berbuat dosa. Contoh saat kita sudah sampai ibadah, sering kali itu saya juga pernah mengalami itu, sampai misalnya ibadah, saat kita ibadah di luar, misalnya kita ikuti persekutuan, udah hanya sampai di tempat ibadah, tiba-tiba pikiran tadi memang tidak kompor, ada saja yang mengganggu. Padahal tentu saja sudah dimatikan, tetapi pikiran kita tadi sering sekali mengganggu konsentrasi kita. Nah, iblis begitu ya, sering sekali memunculkan hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir, sehingga perkara yang kecil tadi harusnya selesai dengan singkat, tetapi menjadi besar. Oleh sebab itu kita harus jaga. Bagaimana cara kita menghadapi, mengontrol pikiran kita? Sering sekali kita pelajari, tetapi apa kita ulang. Yang pertama tentu kita harus merenungkan firman Tuhan. Pemazmur mengatakan gitu ya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu adalah kesukaannya. Jadi ketika kita sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, gitu ya, sudah mengerti, sudah kita tahu firman Tuhan, gitu ya, sehingga kita bisa mengontrol, mengenal apa maksud-maksud iblis dalam kehidupan kita. Contohnya ketika Tuhan Yesus dalam pencobaan gitu, di padang gurun, iblis datang mencobai. Tuhan selalu hadapi dengan perkataan firman Tuhan. Nah, kita juga dalam hidup kita sehari-hari gitu ya, ketika ada pikiran-pikiran yang tidak baik gitu ya, ketika kita sudah mulai diracuni iblis misalnya,
karena persoalan kita banyak, iblis juga datang menambah. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan, sehingga kita bisa mengontrol. Ketika kita mulai khawatir, kita ingat firman Tuhan bahwa Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu, maka ia melihara jiwamu. Sehingga kita tidak khawatir lagi. Kita yakin dan percaya, oh Tuhan sudah katakan, kalau saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, Tuhan yang melihara. Kalau kita khawatir hidup kita di kemudian hari, gitu ya. Apalagi hidup kita di negara kita ini begitu banyak polemik permasalahan yang tak kunjung selesai. Mulai khawatir akan hari esok. Gitu ya. Anak-anak muda tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian hari. Gitu ya. Orang tua juga bingung, mulai khawatir. Iblis juga mulai menambah-nambah pikiran kita. Nanti begini, kacau. Gitu ya. Mulai ada permasalahan di rumah tangga. Suami sebenarnya hanya berkata sedikit saja, tetapi karena sudah banyak menumpuk, karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, akhirnya pecah. Tetapi ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita ingat firman Tuhan, Tuhan katakan, serahkan kekhawatiran. Ada permasalahan kita nggak khawatir lagi, nggak takut lagi. Kita ingat Tuhan katakan, serahkan kekhawatiran. Sudah berdoa, Tuhan serahkan. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan pelihara hidup kita. Benar terjadi. Karena Tuhan katakan juga begitu. Seperti yang engkau katakan itulah terjadi. Ya. Nah itu yang pertama. Kalau kita, bagaimana cara kita mengontrol pikiran kita, menjaga pikiran kita. Yang pertama, ya ayo kita belajar merenungkan firman Tuhan, mengingat firman Tuhan. Jangan sampai kita sudah hidup sebagai Kristen puluhan tahun, satu ayat firman pun tak kita ingat. Datang mulai kecil sampai besar sampai tua, Alkitab pun kita nggak mengingat gitu ya. Ada firman Tuhan yang kita ingat, sehingga gitu ya. Kalau ada persoalan hidup kita ingat Tuhan yang menguatkan kita. Bagian yang kedua, bagaimana cara kita menjaga pikiran kita? Hidup bergantung pada Roh Kudus dan sungguh minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita ingat Tuhan katakan kepada murid-murid, gitu ya. Kita baca dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jaga dan berdoa supaya enggak jatuh pada pencobaan. Kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Bagaimana supaya pikiran kita ini bisa terkontrol, bisa kita jaga. Kita jaga-jaga, gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mari Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius 26 ayat 41, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Supaya kita ini bisa mengontrol pikiran kita. Ayo kita berdoa kepada Tuhan. Malam hari ini kita berdoa kepada Tuhan di tengah kesulitan hidup, di hidup kita, di era kita masa ini. Ayo kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita mengontrol pola pikir kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Karena firman Tuhan jelas sekali. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, justru kita akan gagal. Jadi yang pertama tadi, bagaimana cara kita menjaga pikiran kita? Kita harus mengingat firman Tuhan yang menguatkan kita, merenungkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup bergantung pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus kuatkan kita dan sungguh berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Kemudian yang ketiga, jangan beri makanan, gitu ya. Jangan beri makanan kepada pikiran kita untuk sesuatu yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang berdosa. Justru kadang-kadang ada persoalan pikiran kita tambah lagi. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Misalnya orang tua anak sebenarnya tulus misalnya ke sekolah, hanya gara-gara sedikit saja langsung pikirannya jangan-jangan ke sini, jangan-jangan ke sana, sehingga pikiran tadi itu kacau. Ayo kita belajar meminimalisir, gitu.
atau kita lebih berpikiran positif, sehingga firman Tuhan juga katakan itu, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, sebab dari sanalah timbul kehidupan. Begitu dalam Amsal 4 ayat 23. Kita harus sungguh-sungguh menjaga hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa seleksi mana yang boleh masuk ke pikiran kita, mana yang enggak boleh. Kalau hal-hal yang sudah mulai membuat hati kita cemas, sudah selesaikan langsung, enggak bisa terjadi, gak usah diingat gitu ya. Apalagi orang tua gitu ya, atau anak muda gitu. Apa saja yang membuat hati kita mulai cemas, takut, gitu, khawatir, gitu, menduga-duga, sudah anggap saja berlalu. Tetapi pikirkan yang baik gitu. Filipi juga katakan gitu. Karena itu pikirkanlah hal yang baik, yang indah. Jangan kita selalu pikirkan negatif dalam bertetangga. Kalau pikiran kita tidak baik, tentu timbul iri hati, benci sesama saudara pun gitu ya, akan timbul iri hati, benci. Karena apa tadi? Kita beri makanan kepada pikiran kita untuk hal yang negatif. Tetapi mari kita malam hari ini belajar mengontrol pikiran kita. Mana yang tidak baik tidak usah dipikirkan. Mana yang baik justru itu hal yang kita pikirkan. Bagaimana caranya juga memberikan hal yang baik? Kitab Roma 13 ayat 14, mari kita baca. Tuhan katakan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai terang. Mau kita malam hari ini dalam pikiran kita hal-hal yang tidak baik, ayo kita lupakan ya, tetapi mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa ya, menseleksi apa yang boleh berdiam dalam pikiran kita, sehingga pada akhirnya kita bisa seperti Raja Daud ya. Dia bisa mengontrol pikirannya, sehingga ketika itu pada suatu peristiwa Raja Daud ya, sudah mulai kehilangan kepercayaan orang-orang bawahannya, bahkan ingin dibunuh. Tetapi Daud tadi ya, karena dia bisa mengontrol pikirannya, justru di tengah hal yang sangat rumit, ia bisa menguatkan kepercayaannya. Kita baca Roma pasal yang ke-13, tadi saya katakan ayat yang ke-14. Mari Roma yang ke-13, Roma yang ke-13 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Itu ya, firman Tuhan katakan sungguh jelas. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Ketika kita sudah mengingat Tuhan, ingat setiap kebaikan Tuhan, tentu pikiran kita sudah diterang Tuhan. Filipi 4 lagi ayat 8 gitu ya. Ayo kita kontrol pikiran kita. Filipi katakan gitu ya, ayo kamu ya, semua yang benar, yang mulia gitu ya. Mengapa terjadi pertengkaran, perselisihan, curiga begitu ya, hilang kepercayaan, apalagi di negara kita ini banyak sekali sebenarnya bisa kita berpikiran negatif kepada pemerintah, tetapi tidak usah pikirkan gitu ya. Karena apa? Itu tadi mulai masuk, kita tidak bisa mengontrol ya, mana yang boleh masuk ke pikiran kita, mana yang tidak. Nah, hari ini kita belajar ya, dari Raja Daud. Daud boleh mengontrol pikirannya. Apa yang boleh kita pikirkan? Kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan sungguh jelas gitu ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, patut dipuji, pikirkanlah itu. Mengapa terjadi persoalan dalam hidup kita tadi? Itu tadi, ada memang pemicunya kecil, tetapi karena pikiran kita tadi tidak bisa kita kontrol, akhirnya meledak besar.
Oleh sebab itu kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, sidang jemaat yang mau memikirkan hal yang mulia, yang benar, mampu menseleksi apa yang boleh berdiam dalam pikiran kita. Mana yang tidak baik boleh kita buang, tapi mana yang baik boleh kita pikirkan dan kita renungkan. Kemudian bagaimana cara kita itu bisa menjaga pikiran kita? Yang keempat yaitu bersekutu dengan teman seiman. Ketika kita berkumpul seperti ini, seharusnya seperti jemaat mula-mula pada zaman Rasul-Rasul, mereka berkumpul bersama, bercerita tentang firman Tuhan. Ketika ada permasalahan mereka saling tolong menolong, begitu ya. Sehingga pikiran tadi tidak menjalap kemana-mana, begitu ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 24-25. Ketika kita bersekutu dan teman-teman seiman, maka kita bisa saling mendorong supaya saling menenangkan. Ketika ada permasalahan, yang satu tentu akan menguatkan yang lain, yang satu tentu akan mendoakan yang lain. Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Mari 1, 2, 3 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh orang-orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi dalam pengikutan kita kepada Tuhan, bersekutu, berkumpul, itu tadi tujuannya itu ya, supaya kita saling memperhatikan dan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Sering sekali koreksi dalam hidup kita, apalagi di gereja di masa akhir zaman ini. Bahkan sidang jemaat itu tidak lagi memperhatikan temannya, justru memperhatikan hal yang tidak baik. Kalau teman yang sukses gitu ya, satu level di hidup dia gitu, langsung pikirannya tidak baik. Tetapi ini tujuan dari penulis ini mengatakan supaya kita bersekutu itu saling mendorong, saling memperhatikan ya, kemudian saling menasehati. Ketika teman kita yang lemah gitu, kita datang menolong. Ketika ada permasalahan dalam hidupnya, kita tolong. Atau paling baik gitu ya, ketika teman-teman kita dalam persekutuan, dalam tempat ini gitu ya, dalam kita sesama sidang jemaat, lebih baik kita seperti dalam firman Tuhan yang mengatakan saling menasihati, saling mendoakan itu, sehingga satu demi satu ya, satu dengan yang lainnya boleh menjaga pikiran ya, itu cara kita menurut firman Tuhan, supaya kita bisa mengontrol pikiran kita. Terakhir kita kembali ke dalam Mazmur 1 tadi, bagaimana Daud mampu melewati kehidupannya gitu, sejak dia kecil hingga masa akhir hidupnya gitu. Dia berjanji tadi, yang terakhir Daud berjanji dalam hidupnya supaya dia hidup dalam komunitas yang benar, artinya dia benar menjaga siapa tempatnya bergaul, dia menjaga komunitasnya. Kita baca Mazmur 101 tadi ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 101 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3 ayat. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setia wahai negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak tercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Oleh
sebab itu ini janji Daud. Sepanjang perjalanan hidup Daud, Daud tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan Tuhan. Tetapi keturunannya, mulai dari Salomo sampai keturunan terakhir, mereka mulai menjalin hubungan dengan baik. Anaknya, Salomo menikah dengan orang-orang yang bukan pengikut Tuhan, bahkan yang lain seperti itu. Oleh sebab itu kita, anak-anak Tuhan, tempat ini sidang Jumat, ketika kita ingin berhasil dalam hidup kita, terus melewati persoalan yang terjadi, tentu kita juga harus jaga komunitas kita. Kalau tidak baik, tentu kita harus lewatkan. Seperti Daud, mata Daud tertuju kepada orang-orang yang setiawan. Ketika ada orang yang memiliki tipu daya, dusta, memfitnah, tukang gosip, kalau mama di mana pun jauh, jangan justru kita ikut. Ini yang kita pelajari malam hari ini dalam hidup kita. Ini juga menjadi sebuah komitmen kita, janji kita, nasihat kita, supaya kita dalam setiap persoalan hidup kita boleh merespon dengan benar. Kita tahu apa sasaran hidup kita tahu apa prioritas hidup kita. Prioritas hidup kita bukan dunia, tetapi kita prioritas hidup kita supaya kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Kita juga mau belajar seperti Raja Daud, dalam hal apapun yang terjadi, ia boleh menjaga pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita juga mau menaikkan doa-doa permohonan kita. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Kita naikkan pujian kita. Sungguh terasa perhatiannya.